Selanjutnya kita masuk ke skill 13, yaitu listen for emphatic expression of surprise, atau strategi mendengarkan ekspresi kejutan yang tegas katanya. Yaitu strategi ini itu berfokus pada kemampuan kita untuk mengenali dan memahami ekspresi-ekspresi yang menunjukkan kejutan yang kuat dalam sebuah percakapan. Nah, ekspresi-ekspresi ini tuh seringkali menggunakan penekanan atau intonasi khusus untuk menggarisbawahi kejutan yang terjadi gitu. Kita lihat di contoh. Di contoh ini itu diberikan pertanyaan what had the man thought, atau menanyakan apa yang dipikirkan oleh pria tersebut sebelumnya. Nah, menggunakan kata did yang digarisbawahi dan menggunakan kata huruf tebal yang ditekankan dalam kalimat then he did a new car, menunjukkan bahwa pria tersebut terkejut dan tidak menyangka bahwa Paul akan membeli mobil baru. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah D. Ada garis bawahnya juga. Paul would not get a new car. Paul tidak akan membeli mobil baru. Nah, aku akan selalu bilang kenapa strategi ini tuh penting, karena ekspresi kejutan itu adalah sebagian penting dari percakapan sehari-hari lagi dan lagi, karena memahami ekspresi kejutan itu akan membantu kita untuk bisa menjawab pertanyaan. Tips tambahan dari aku dalam menjawab soal dengan skill ini adalah perhatikan intonasi suara yang ada di recording. Itu penting karena ekspresi kejutan itu seringkali disertai dengan intonasi, suara yang naik atau suara yang turun. Dan ini pasti terdengar secara tiba-tiba. Juga kalian bisa memperhatikan penggunaan kata kerja bantunya. Nah, kata kerja bantu ini seperti did, do, and does. Nah, ketiga kata bantu ini tuh sering digunakan untuk menekankan sebuah tindakan atau keadaan. Kalian juga bisa memperhatikan kata-kata yang menunjukkan kontras. Jadi kata-kata seperti but, however, and although, dan itu tuh tiga kata itu atau kata-kata yang lainnya yang mirip seperti itu sering digunakan untuk menunjukkan adanya kejutan atau ketidaksesuaian dengan ekspektasi sebelumnya, kayak di contoh tadi gitu. Kita lanjut ke TOEFL exercise 13. Aku bakal jawab nomor 1, 2, dan 3. Kita dengerin dulu recordingnya. TOEFL exercise 13. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of expressions of emphatic surprise. Number 1. Greg should be here any moment. Then he is coming to the party. What had the woman assumed? Di nomor 1 jawabannya itu C. Jadi si perempuannya ini tuh tidak menyangka kalau Greg itu bakalan datang, padahal sebelumnya tuh bilang kalau dia tidak tahu bisa datang atau tidak ke partinya. Number 2. My motorcycle is over there. That's how I got to school today. So you can ride a motorcycle. What had the man assumed? Jawaban untuk nomor 2 itu D, yaitu the woman did not know how to ride a motorcycle. Jadi si laki-laki ini tuh menyangka si perempuannya tuh tidak bisa naik motor awalnya. Tapi si perempuan juga bilang kalau dia bisa naik motor dan motornya tuh ada gitu. Jadi si laki-lakinya terkejut kalau si perempuannya bisa naik motor. Number 3. I'm having a few friends over for dinner tonight. Would you like to come? So you do know how to cook. What had the woman assumed? Untuk jawaban nomor 3, yaitu jawabannya A, the man was not a very good cook. Jadi asumsi si perempuan itu kalau prianya tuh tidak bisa masak. Tapi ternyata si prianya tuh bisa masak.
Jadi si perempuannya terkejut akan jawaban si pria dan dalam percakapannya kayak gitu.